Perkenalkan, nama saya Ronaldo Mandraja dari kelas TIM 2102. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroprosesor. Oke. Untuk pembahasan tentang mikroprosesor di materi pertama, yaitu mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC, integrated circuits, yang di dalamnya tergantung rangkaian ALU, ada rangkaian ECU dan rangkaian register. Dan di dalam mikroprosesor ini ada perkembangannya, yaitu chip Intel 4004 di tahun 1971. Nah, mikroprosesor ini pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation. Baru yang kedua Intel 8008 pada tahun 1972. Pada tahun 1972 Intel 8008 ini dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don Lester untuk membuat cikal bakal prosesor komputer. Nah, Intel yang kedua 8080 itu tahun 1974. Tahun 1974 menjadi otak personal pertama komputer. Altair diduga merupakan nama tujuan pesawat. Nah, baru berikutnya di Z80 buatan Zilong tahun 1975 sampai 1976. Pada tahun 1975 ini muncul mikroprosesor generasi yang ketiga yang dikeluarkan oleh Zilong Inc, yaitu dengan tipe Z80 yang mampu menutup kekurangan dari Intel 80, baik dari segi kecepatannya 2,5 MHz dan 4 MHz, jumlah instruksi dan kemudian dalam operasionalnya. Baru di Intel 8086 dan 8088 tahun 1978 IBM menciptakan personal komputer PC XT yang sangat populer menggunakan prosesor 8086 dan 8088. Keduanya mampu menangani data 16 bit. Baru seterusnya di sini mikroprosesor 8086 tahun 1982. Pada tahun 1082 Intel menggunakan prosesor 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286. Adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Seterusnya mikroprosesor tahun 1995. Tahun 1995 Intel membuat 386 TM yang mengandung 255.000 transistor dan merupakan mikroprosesor 32 bit. Baru di mikroprosesor 8486 tahun 1949. Pada tahun 1989 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor data. Nah, baru yang seterusnya Intel Celeron Processor. Proses Intel Celeron Processor merupakan yang dikeluarkan sebagai proses yang ditunjuk untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor. Seterusnya Intel Pentium. Baru Intel Pentium 4. Seterusnya Intel Processor Core 2 Quad tahun 2007. Dan ini itulah untuk sejarah mikroprosesor dari generasi ke generasi. Seterusnya kita akan membahas tentang materi kedua, bahasa assembly. Bahasa pemrograman generasi kedua adalah bahasa assembly, bahasa rakitan bahasa Inggris assembly rendah. Language adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari struktur komputer yang digunakan. Dasar pemrograman assembly adalah dibagi jadi 3: istilah dasar pemrograman assembly, mode pengamatan, IPNI, register langsung tak langsung, dan indeks pembagian instruksi, transfer aritmatik dan logis, pencabangan pemanggilan input dan output. Baru seterusnya peralatan penunjuk 280 simulator. Di sini kita menggunakan aplikasi Z80 simulator, yaitu
ada diperlukan peralatannya untuk menggunakan Z80 seperti assembler tools, baru memory editor, seterusnya preheader device, breakpoint manager. Baru untuk ilustrasi beberapa perintah di assembly ini gunakan Z80, yaitu LD AB sama itu 78, baru LD A800H, LD A sama dengan HL, dan seterusnya. Inilah contoh, sebagai contohnya di bahasa pemrograman assembly, yaitu LD A4CH, LD B61H, LD C6EA. Ini kita menggunakan bahasa hexadesimal untuk digunakan kode ASCII yang bahasa desimal. Terusnya software emulator 8086. Di sini sama juga sih seperti contoh assembly menggunakan Z80 emulator IDE, tapi bedanya di sini untuk software emulator awal untuk programnya ini yaitu Mo. Kalau di sini LDA. Kalau di sini untuk akhir programnya itu integer 21H. Kalau di simulator itu LDH halt dengan N untuk mengakhirinya. Seterusnya hitungan menurut metode freeze compress. Ini mau dari seperti contoh yang di gambar tersebut, PC1 10, P2 4. Itu 10 masuk ke waktu proses. Waktu proses itu kita tambah ke 14, itu 14. 10 tambah 4, 14, dan seterusnya seperti itu. Sekian dan dari materi untuk mikroprosesor yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, atau ada yang belum mengerti atau kekurangan dalam menyampaikan materi-materinya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.